Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di pagi hari. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bahagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam pekerjaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diromukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 72 ayat yang keempat. Jauhkan aku
Mari kita dengarkan titah untuk hari ini yang diambil dan Kolose ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dan apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikianlah firman Tuhan. Hukum Tuhan untuk hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 177 ayat yang 1 tambah ayat yang keempat. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah segala pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diromukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimbakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 695 ayat yang kedua. Marilah kita dengarkan epistel untuk hari ini yang diambil dari Yohanes 1 dimulai dari ayat yang 27 hingga ke ayat yang 42. Kita baca secara responsoria. Ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Pada keesokan harinya, berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya,
kami telah menemukan Mesias. Demikian Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 518 ayat 1 tambah ayat yang kedua. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari panah anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita dengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita mendengarkan warta jemaat Minggu 15 Januari 2023. Warta pelayanan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias dengan topik minggu, Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Yang kedua, warta pernikahan. Warta pertama, akan menerima pelayan pemberkatan nikah Ferdinand Aritonang, putra dari Bapak Herbin Aritonang, Ibu Rita Borusi Hombing. Alamat Jalan Dahlia nomor 1 Blok 6, Jemaat HKBP Batam, Resort Batam, dengan tunangannya
Ripka Caturyani, putri dari Bapak Petrus Taruno, Ibu Siti Sofia, alamat Kampung Panca Tunggal Jaya, Lampung. Jemaat HKBP Batam, Resort Batam, menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 di HKBP Batam, Resort Batam. Semoga rencana tersebut berjalan dengan baik. Yang ketiga, jemaat baru. Mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat gereja kita. Keluarga Bapak Desember Lubis, Ibu Helda Masliana Raja Guguk, beserta 1 orang anak, Kei Sarah Nadira Lubis, pindah dari HKBP Goting Salak, Resort Garuga. Mereka tinggal di Muara Takus. Yang keempat, sumbangan. Minggu ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Situa Dr. S. Sihaan Berusianturi, Wek Batam Kota. Yang kedua, diterima bantuan dari Ikatan Clearing Batam 1 juta rupiah untuk pos pelayanan Kampung Nanas. Terima kasih kepada jemaat yang memberikan sumbangannya. Yang kelima, mohon doa kesembuhan. Mari kita bawa dalam doa saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Nama-nama yang saudara kita yang sakit bisa kita baca di layar Infokus. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara kita tersebut. Yang keenam, ucapan selamat. Dicantumkan daftar ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini, seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kita sampai pada warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 14 Januari 2023, 550.667.441 rupiah. Demikian warta jemaat kita, semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 774 ayat 1 dan seterusnya, sembari kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Seperti sungai
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara kiranya menyertai rohmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit dan memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari inilah hari ke-15 kita memasuki tahun 2023. Mungkin beragam yang kita hadapi dalam memasuki tahun 2023. Ada yang merancang aktivitas yang baru tahun 2023, ada yang melanjutkan aktivitas dari 2022, dan ada yang mengakhiri aktivitasnya di awal tahun 2023 ini. Yang pasti saudara-saudara kita tidak terlepas dari berbagai persoalan. Aku bawa teman ngadok setonga-tonga tanong marsak di bagasan tahun 2020 masih awal tahun. Nongawitor stres, marsak. Sahirana sorong bepak kirimon berdala satu ujung. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Banyak masalah yang kita hadapi. Ceritanya umat Israel ketika mereka diajak pulang ke Yerusalem, mereka tidak bersuka cita semuanya. Sahirana somar pakirimo donasida. Mereka mau pulang kembali dalam pembuangan itu. Sahirana swadong masa depan di hilala nasida. Di situasi nasongonima, firman ini diserukan oleh Yesaya dalam konteks pasca pembuangan dari Babel. Sebenarnya konteks ini bukan menghibur mereka, tapi konteks ini mau memberikan
mau mengajak mereka kepada pemanggilan penyelamatan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup memasuki tahun 2023 ini, dalam perjalanan hidup mengarungi 2023 ini, yang jelas kita tidak berjalan sendirian. Firman ini berkata dalam ayat 1 dikatakan, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau. Yesaya di sana memakai istilah pulau-pulau. Pulau-pulau itu menggambarkan keberserakan, pulau-pulau itu menggambarkan keterjauhan, pulau-pulau itu menggambarkan dipisah oleh laut yang luas. Maka seruan Tuhan kepada mereka, dengarkan aku hai pulau-pulau. Saudara-saudara, tidak ada pulau yang tidak terjangkau oleh Tuhan. Tidak ada wilayah yang tidak terselamatkan oleh Tuhan. Maka di sini Tuhan di dalam Kristus menyebut dirinya sebagai hamba bagi semua orang. Dia katakan dalam ayat 1, Tuhan memanggil aku sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dia sebut dia sebagai hamba. Hamba yang menyelamatkan. Naposo napaluakon. Maka saudara-saudara, seruan pertama dari kitab Yesaya ini kepada orang-orang yang keluar dibawa pulang dari pembuangan Babel adalah, dengarkan seruan hai pulau-pulau, perhatikan hai bangsa-bangsa yang jauh. Dangadong nasosahat berita nauli. Semua dapat dijangkau oleh hamba Allah. Semua dapat dijangkau oleh firman Tuhan. Allah ini mau ulangi selenai, kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dia sebut di ayat 2, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Hamba itu menyebutkan, dia katakan, ia membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Hamba itu dipersiapkan oleh Allah sebagai sebuah senjata. Senjata yang dipersiapkan. Senjata yang efektif. Dia katakan, ia membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Maka saudara-saudara, di dalam perjuangan hamba itu tidak ada pergumulan yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan. Karena hamba itu adalah alat Tuhan untuk menjangkau persoalan pulau-pulau, untuk menjangkau persoalan manusia, untuk menjangkau persoalan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, makin ngorok kita tidak berjalan sendirian. Apapun persoalan kita, memulai atau mengakhiri atau sedang dalam proses dalam perjalanan tahun ini, firman ini jelas katakan tidak ada persoalan kita yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan. Udokot di bona tahun ini, sebenarnya kita adalah orang yang bersuka cita, orang yang ikut dibawa masuk ke dalam tahun ini.
Sebenarnya dang apala taluk doho tahu memasuki tahun ini karena berbagai persoalan yang kita hadapi. Persoalan perekonomian, persoalan penyakit, persoalan keluarga, persoalan menghadapi anak. Banyak persoalan yang kita hadapi. Ena sumber si pebuah persoalan nabi du hitaun. Kalau batak madok memang sisak kuisahi nabi du hitaun. Tapi firman Tuhan ini katakan tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, tidak ada penyakit yang tidak dapat dijangka oleh Tuhan. Maka hamba itu adalah senjata Tuhan yang efektif. Allah sudah mempersiapkan senjata yang efektif sebelum dunia ini menyerang, sebelum iblis menyerang. Maka saudara-saudara sebelum diserang, menyerang terlebih dahulu. Kita dipersiapkan Tuhan menjadi senjata yang efektif. Sekali lagi saudara-saudara, kita tidak berjalan sendirian. Dia menjangkau kita. Dia bersama-sama dengan kita. Napatuluhon dia disebut Israel. Ayat 3. Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Israel itu adalah sebuah bangsa, bangsa Israel. Tetapi dalam nats ini Israel di sini bukan merujuk kepada bangsa, tetapi Israel di sini merujuk kepada seseorang. Engkau adalah hambaku Israel. Bukan plural, tapi tunggal. Merujuk kepada seseorang. Maka Allah katakan kepada hamba itu, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku menyatakan keagunganku. Sekali lagi di sini bukan merujuk kepada bangsa Israel, kepada negara Israel, kepada umat Israel. Tapi di sini merujuk kepada kepribadian seseorang yang kita sebut adalah Mesias, yang kita sebut adalah Kristus. Maka hamba itu adalah Mesias, hamba itu adalah Kristus, dan Kristus itu adalah sarana kita untuk datang kepada Allah. Allah nido dia makana hina holongan Natal itu, Allah bukan hanya datang berkunjung kepada dunia, tapi Allah itu berubah menjadi manusia di dalam Kristus. Maka dalam Natal itu kita bisa bertemu langsung kepada Allah melalui Kristus. Hamba itu adalah sarana kita untuk datang kepada Allah. Danga dong mangabatihi tabe. Tapi kita langsung berhubungan kepada Allah, kita langsung datang kepada Allah. Imahana posoon ni debata, imahana posoon ni Kristus. Di dokibana di si, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku menyatakan keagunganku. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang dibawa dan dituntun oleh Allah, kita berhubungan dengan Allah tidak melalui perantaraan imam lagi, tapi kita berhubungan dengan Allah di dalam Kristus di bagasang uluta. Makatai rapdoho debata. Atong naperpudi apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kita bukanlah orang yang pesimis, tapi orang-orang percaya adalah orang-orang yang optimis. Ayat 4 dia katakan, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna.
namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Saudara-saudara, adakah di antara kita orang yang kecewa? Ada. Adakah di antara kita orang yang mengatakan tidak berguna apa yang saya kerjakan selama ini? Ada. Adakah di antara kita orang yang mengatakan tidak berguna aku yang mengajari anakku selama ini? Ada. Kecewa, pesimis, stres, putus asa, lalu mandek, dan ulu bimardalan, lalu mandek, dia all out, dia keluar. Saudara-saudara, dalam nas ini dikatakan enggak ada kesia-siaan. Mulai dok hambai, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ada seorang penulis mengatakan bahwa kita dilahirkan bukan secara kebetulan. Kita dilahirkan bukan secara tiba-tiba. Anak, tidak ada anak yang kebetulan. Tapi orang tua, ada orang tua yang kebetulan. Maka anak atau manusia itu dilahirkan sesuai dengan rancangan Allah. Sakap ni debata. Alani manak songod dia pe tujuan, manak songod dia pe ulau, manak songod dia pe pangulah honot di pardalani ngolu. Bukan kita yang menilai perjalanan hidup kita. Sebenarnya bukan untuk kita tujuan hidup kita, tapi untuk Allah. Molo didok di bagasa terpuki, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Saudara-saudara, terkadang kita merasa bahwa kita seperti tidak ada hasilnya. Kita merasa pekerjaan kita sia-sia, pekerjaan kita tidak berguna. Alai penulis Yesaya madokon, Allah menjamin dan upah terjamin. Penjaminan itu berasal dari Allah dan upah itu berasal dari Allah. Atong molo tadalani tahun 2020 tuluan, molo tataripari tahun 2020 tuluan, ngaruk nak insan awal. Ada yang memulai di sini di Januari ini, ada mungkin yang mengakhiri dari tahun yang lalu, ada mungkin yang melanjutkan. Maka kita dijamin oleh Allah. Maka upah kita berasal dari Allah. Adong do upatta siat debata. Jala merarga do hita dia dopan ni debata. Maka sebagai anak-anak terang, jadilah terang di antara kita. Jadilah terang dalam hidup ini. Jadilah terang di sekeliling kita. Tuhan tamamat dongani kita, mengiring-iring kita sahat tu ujung ni tahunon, dan kita berharga. Pekerjaan kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menuntun kami, membawa kami memasuki tahun 2023 ini. Terkadang kami tidak mampu untuk menjalani karena berbagai persoalan, karena berbagai rintangan yang kami hadapi. Tetapi firman-Mu saat ini mengajak kami untuk tetap optimis, untuk tetap setia, karena penyertaan-Mu menyertai kami, karena penyertaan-Mu melampaui kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu menolong kami. Dan kasih karunia-Mu adalah senjata yang efektif bagi kami dalam hidup ini.
Karena itu tuntun kami ya Tuhan. Karena itu hargai setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Engkau memberikan nilai atas setiap tugas-tugas yang kami kerjakan, dan Engkau memberikan upah bagi kami. Berkati kami, berkati pelayanan di gerejamu ini, berkati setiap pelayan di gerejamu ini, berkati setiap anggota jemaat dalam setiap aktivitas mereka. Kami serahkan hidup kami, hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Diriku ya Tuhan,
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh